Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mutafarridi bismihil asma' al-mukhtassi bil mulkil azil ahma alladhi ba'atha fihim rasulan min anfusihim anfasahum araban wa ajma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil. Fadilatul masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Bapak Wakil Wali Kota Cilegon hadir di tengah-tengah kita, Ketua DPRD Kota Cilegon sing wonge gagah mesin nom, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kula sedanten sing hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sipong puniki dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah. Kula sedanten berkumpul di tempat yang istimewa niki dalam rangka pengajian sekaligus mensyukuri nikmat agung yang Allah turunkan, rahmat mulia yang Allah curahkan, yaitu kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, segala sesuatu niku enten sing terbaik. Yang terbaik dari semua yang terbaik itu diletakkan oleh Allah pada junjungan kita. 124.000 nabi dan rasul, 313 sing dadi rasul, 25 disebutkan namanya di Quran, 5 diangkat menjadi ulul azmi, sios dipilih menjadi pimpinan semua para nabi dan rasul. Maka sedanten niku pilihan Allah. Maka apapun yang ada pada nabi niku dipilih oleh Allah. Lahirnya dipilih. Jadi Imam Suyuti, Kanjeng Nabi melahir, begitu melahir niku begitu medal langsung sujud, tangannya ngangkat yang langit. Orang kaya wong gunung asem lahir jadi cengkang. Sujud tangannya ngangkat ke langit. Lahir sudah dikhitan. Bahkan Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dan disepakati oleh berbagai riwayat para ulama bahwa Kanjeng Nabi niku metune dudu dedalane pada kayak dedalan ibu-ibu nglairaken. Masa Nabi metu karo tempat moyo pada bae. Boten sing riku medali tapi sing samping. Nggih. Jadi lahirnya dipilih. Lahirnya menggegerkan dunia, 350 patung sing wonten ing Ka'bah ngedungkel kabeh. Wong Majusi ning Persia niku wonten geni sing disembah 100 tahun tidak pernah mati, ngedadak mati. Ning tengah-tengah padang pasir jejeritan jin. Ribut alam jin kabeh kelahiran Nabi. Ngejerit-jerit setan, guling-guling. Makanya sing barang bengen sing ora demen ning mulutan ku jin doang.
Sing kaget barang lahirnya fisiknya dipilih. Nabi tidak sama dengan kita, tidak sama. Nabi mengedeleng ning ngarep kalau nang buri pada baik, nang wong ngadeg ning ngarep kedeleng ning buri kedeleng. Nabi qadara taqallubak kan. Nggih. Nabi niku lamun dodok wangine boten ilang telung dinten telung sipeng. Keringetnya ku wangi. Weten ibu-ibu rawuh ning Nabi ya Rasulullah, kalau Nabi keringetan tolong diusap pakai sapu tangan saya. Buat apa? Buat minyak wangi di rumah. Kata Sayyidatina Aisyah, dulu kami ibu-ibu Ansor lomba pewangi-wangi minyak wangi. Ada seorang ibu paling harum minyak wanginya. Ketika ditanya apa keringetnya Nabi, Nabi lamun dodok nih di tempat telung dinten telung si pengwangi ini orang hilang. Beda karo laki nih ibu. Dodok nih siji teman perang usir hilang-hilang. Fadolatuhu tahirah. Jadi ulama kotoran Nabi mesuci. Nabi melamun bebuang langsung ditelan sama bumi. Bahkan darahnya suci. Ada seorang sahabat Sayyid Abdullah bin Jabir bin Zubair, satu saat itu Nabi bekam, diambil darahnya. Begitu sampun dibekam, jadi Nabi Abdullah iki buang getih, buang. Medal sing kriya umah delang laku wong iku getih semangkok diinum kabeh. Balik maning mangkoke wis kosong, jadi Nabi Abdullah dibuang ning endi? Cepet amat. Lalak syaribta. Jangan-jangan diminum. Bala ya Rasulullah, saya minum darahmu. La yali jannar batnak subururip or bakal larawatan. Abdullah bin Zubair subururip dereng pernah larawatan gara-gara nginum getih Nabi. Coba menginum getih laki ini ibu modar langsung. Mukjizatnya dipilih oleh Allah yang terbaik. Kalau Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad batu bisa ngomong. Lamun wong mati urip maning asale urip. Tapi lamun watu bisa ngomong, dulu pernah watu ngomong. Kalau Nabi Sulaiman mengerti omongan binatang, Nabi ngerti omongan watu, ngomongan pohon kurma. Niku enten Nabi di Madinah niku di Masjid Nabawi niku sengen tiangnya wit kurma. Nabi niku lamun pengajian nyender di pohon kurma. Satu saat iku pohon kurma nangis. Nabi ngadeg dilus-lus. Meneng sahabat kabeh semasjid ngerungu jere Nabi, iki pohon kurma nangis gara-gara digawe kaken mimbar. Sebab kita nih orang nyekel maning, orang nyender maning ning iki wit kurma. Saya tawarkan pohon kurma ini, mau saya pindahkan dikumpulkan dengan pohon kurma yang lain atau ditebang, ditanam di bawah mimbar Nabi jadi pohon surga di surga, pohon kurma di surga. Jadi Nabi wit kurma kin milih jadi kurma ning suwarga. Nabi ngerti omongan wit kurma. Kalau Nabi Isa mata sing bitong diusap melek maning, Nabi Muhammad mata sing coplok dibalik atas. Qatadah bin Nu'man di perang Uhud matanya copot kena tombak, datang kepada Nabi, ya Rasulullah mata kula coplok. Terus doakan ya Rasulullah supaya mata saya balik lagi. Jadi Nabi Qatadah begini saja ya, hendak di mata nyeri cowong konon kok. Tapi gantinya tak doakan sir mancing suarga. Bagaimana? Jadi Qatadah begini ya Rasulullah. Saya ini laki-laki sing demen kawin. Lamun mata kula ni cowong siji lah kesenggelem ning kula. Wis mengkenen disi ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah supaya mata kula balik maning. Sesampun niku doakan dah manjing swarga. Dicekel mata ni sering Nabi dibalikaken diusap sumur urip niku mata dereng pernah lar mata senajan sebelah kiri lar mata. Jadi semuanya dipilih, umatnya dipilih. Nabi Musa itu pernah maca di kitab, disebutkan di Taurat akan datang satu umat di akhir zaman. Kalau berbuat dosa, dosanya satu. Kalau berbuat baik, dicatat 10 kali lipat. Kata Nabi Musa, ya Rabb, umat siapa ini? Jadi Allah, umat Muhammad. Akan datang satu umat di akhir zaman. Datangnya terakhir, tapi masuk surganya duluan. Tidak ada yang boleh masuk surga sebelum umat Nabi masuk surga.
Jadi Nabi Musa, ummatuman, iki umatnya siapa ya Rasulullah? Ya Allah, jadi Nabi Allah, umat Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Sampai ujungnya Nabi Musa ngedoa, ij'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu ya Rob, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Walhamdulillah kalau sudah dipilih cereng Allah. Boten ngedoa, boten nangis, diangkat jadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Maka nikulah sedanten umat Islam nikulah bulan Rabiul Awal pada berak, senang, syukur. Wenten sing syukurani peringatan Maulid ngeriung. Sekule sewakul bandengi sios. Iku wong kampung kula, cuman bengene sing Gunung Asem pindah merana. Nggih. Wenten sing sedang acara pesyukurani dengan pembacaan sejarah Nabi, dibacakan dalam untayan syair yang indah, Syaraful Anam, Sintuduror, Berjanji, Dia Ulami, Ad-Dibai, dan berbagai kitab mawalid lainnya. Wenten malih peringatan Maulid Nabinya dengan pengajian membahas khasaisil Muhammadiyah, membahas tentang sifatnya Nabi, keistimewaan Nabi, sedanten dalam rangka syukur. Lego jenenge sing ngomong. Lah wis piye arep sedekah ngerti hias-hias ning kono. Endok ditokoni sebetan segala kono pun. Sing dibagekaken pindoke. Iki temane lagi senang. Umat Islam lagi senang. Kalau temanya senang, indah. Ibu senang oleh mantu, omah dibasangi kembang, dihias, didandani, klipen, berak oleh mantu. Nah ibu oleh mantu kain kafan dokan ibu mana enggak? Jadi memang temanya karena senang. Tujuannya apa? Jadi kiai wong niku ibadah niku wenten telung macam. Sios wenten wong sing ibadah itu pengen masuk surga. Kelipan ibu sholat pengen mancing surga. Kenapa bapak puasa? Pengen mancing surga. Hebat. Tapi lamun wong ibadah karena takut kepada Allah, satu saat bakal pegel. Rojaan pengen ning Allah, pengen ning surga, satu saat bakal pegel. Sehingga kali wenten wong sing ibadah nu kan wedi, Kang klipen salat bukan mancing neraka. Klipen ibu puasa bukan mancing neraka. Orang yang beribadah karena pengen surga, mengharap surga, orang yang beribadah karena takut neraka, satu saat bakal pegel. Ada yang ketiga yang tertinggi, sinten wong sing ibadahe karena demen. Makanya demen malah kepegel. Nah, wong jikiran, hulpo. Sembarang tas iso sampai dan suku. 10.000 pegel, demen. Semua demen ngomong. Wong dikir kayak buku bedul mengkono. Jawab, kita mendikir mungkin nanti ngusir setan. Memang setan yang disirak setan nih. Sing dikir diributi, sing darbutan aku sing ribut. Okay. Jadi yang ingin dibentuk oleh ulama melalui Maulid Nabi ini adalah bagaimana umat cinta kepada Nabi, bagaimana umat cinta kepada Allah yang sudah menurunkan Nabi, sehingga kemudian enteng diajak ibadah. Nah, nening kan mau kote-kote pulang di minggu sepedahan 10 km di Mancak orang pegel. Keringetan. Kadang-kadang 100 meter di masjid berkuat. Aneh kan? 10 kilo kuat kok 1 meter berkuat. Kan demen. Ini masjid orang demen. Nah ini ibu-ibuku Masya Allah arisan kok. Sekarang ini ngocok arisan ku 10 menit tapi kumpulnya sih jam 9 sampai dohor. Pegel. Kadang-kadang dikon ngaji membekan setengah jam ngeleang, angob, kipasan.
Jadi yang diinginkan supaya kita ini beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Nabi, maka tidak akan ada ujungnya. Bukan ada megah. Ibadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak akan membahas sejarah Nabi panjang lebar karena sudah dibahas banyak kiai, banyak guru-guru dan di pengajian Simple Saos. Ada satu wasiat Nabi, satu nasihat Nabi yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Nasihat ini sangat terkenal. Bagaimana Nabi ketika datang ke Madinah mengucapkan satu kalimat 4 wasiat yang istimewa. Nah, penjelasan Nabi, ya ayuhan nas, afsus salam, wadimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Wahai manusia, jalankan papat niki sira kabeh manjing swarga bakal. Nah, papat niku ya Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam. Orang yang menyebarkan salam bukan sekedar orang yang mengucapkan assalamualaikum, tapi inti salam itu menjamin orang lain tidak boleh terkena kejelekan lidah dan tangan kita. Ya Rasulullah, sinten wong mukmin sing paling bagus niku imani, sing ori lok ngelelaru wong. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam sholat sampai pagi, baca Quran sampai pagi, tapi lamun pagi ngelalar uang, jadi Nabi neraka. Jadi cimani tetangga saya, ya Rasulullah, kalau malam sholat gak sampai pagi, baca Quran gak sampai pagi, tapi kalau pagi gak pernah nyakitin orang, kata Nabi, di surga. Jadi ibu untung gitu sholat sampai subuh. Wong sing salat turun tentu berikan sing ora salah. Maka intisarinya jangan nyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hada wa baladikum hada. Khutbah Nabi di Hajatil Wada. Kata Nabi, saudara-saudara, harta kalian, darah kalian, harga diri kalian haram. Sebagaimana Allah mengharamkan kota Mekah dan mengharamkan hari ini, hari Arafah atau hari Nahar. Maka boten halal kita membuka aib orang lain. Biasa tukang ngomongin wong ibu-ibu ke. Bapak ketinggalan. Sebabnya ngobrol sing lurus 10 menit, 2 jam setengah bengkok, jaga-jaga. Wih kan mengisi pengajian kan siapa kan? Ustaz Anu, teh Anu kan hadir, biasa ngorok hadir kan, iya kan? Dalam orang teh kekudungi bagus, kredit turun bayar. Ibadan. Bu, kalau kita ngomongin orang itu berarti ganjaran kita dinekakan wong kuat. Makanya jadi Imam Hasan Basri lamun kita ngomongi wong mending ngomongi bapak ibu kita. Daripada ganjaran tak nekakan wong mending tak nekakan bapak ibu. Makanya Pak Wakil, Pak Ketua Dewan biasanya pejabat tuh diomong bae serba salah. Tenang wae ganjarannya. Amin. Wong hidup di dunia aku makoten. Jadi kiai kan urip ning dunya ku kabeh bakal kena telu siji, urip ning dunya mah pasti diomongi wong. Aja maning kita salah bener diomongi wong. Nggih boten? Nani ibu gendut nasi ngomongi jelem teh anu kebuwendut kan. Kolesterol kan. Nani ibu kuru nasi ngomongi wae masalah sih anu kan kaya. Nah, sing rajin ning masjid kan sing ngomong itu lho, lagi sadar bocah kan. Sadar. Nah, sing ngolok ning masjid kan sing ngomong munafik. Nah, ini kiai gendut kan sing ngomong itu lho, kiai gendut man kotak masjid kayak gitu. Nah, ini kiai kuru nasi ngomong wong kiai kuru segala dadi kiai. Kok salah kabeh. Itulah manusia Bu, Bapak, lamun kulus datet ori pengen didemeni manusia ori bakal beres. Pak Wakil, Pak Ketua Dewan pengen didemeni wong Cilegon ori bakal. Susah. Biarin orang ngomongin kita dapat pahala. Biarin orang jelek-jelekan kita dapat pahala. Gak usah dijawab, gak usah dibalas. Lamun wong diomongi wong dibalas kalau kita ngomongi wong, dibarani setan kebedak setan. Gimana? Sios. Sehingga kali urip ning dunia ini tidak selamanya senang, ada susahnya, tidak selamanya sedih, ada ketawanya. Orang selawase sehat karena keringe. Hidup di dunia memekoten.
Kita urip ning likur pengen susah ganti. Kita sehat rapi gering. Kita sehat rapi gering anak gering. Kita sehat rapi sehat anak sehat mertua modal. Tapi kan kita punya kunci dua. Apa kuncinya kata Nabi? Orang mukmin mah hebat. Hebatnya apa ya Rasulullah? Dia punya dua. Satu, kalau dikasih yang enak syukur. Apa Bu? Kenapa hidup kita ini sekarang kurang indah, kurang nikmat? Sebabnya satu, kurang syukur. Kenapa hidup kita sekarang ini di kampung-kampung jadi ruwet sumpah, penyakitnya cuma siji. Sebab saya di wong kampung lagani kayak wong kota. Ini betul? Biasa mangan digesek kalau fried chicken segala lagani. Ya Bu? Iku jemangan pizza, pokok biasa nih bisa selet awog-awog. Supaya kita ini pinter syukur, kuncinya apa? Ajilok bebaturan karo wong sugih gawe ruwet. Tekan yang rumahnya dalam mobilnya baru, TV-nya baru, kulkasnya baru. Ingat di rumah kulkas kali lawangnya doa. Balik ke rumah, ruwet hatiku. Makanya temenan sama wong sing kurang nikmati sering pula. Sehingga kita bisa syukur, ya Allah alhamdulillah kita merombeng-rombeng ke dua kulkas, ya kan rumahnya gentong. Biasanya gak diajak syukur ke ibu-ibu kan gak ruwet bini lagi. Tangga sebelah tuku kulkas, ibu tuku obat rendas. Yang tuku kulkas tuku mobil gak cedak pingsan. Makanya jadi wong lanang mesin pinter kan. Tiap kali bisa wong wadon udah ngerti mana bae wis. Sengen wenten ustad duwe rabi jerabine Kang. Njek kabeh ustad terus duwe mobil. Kakang mah dari numpang motor bae. Ustad ketinggalan kakang. Jere lagi nek ya wis, yo tuku mobil, besok tuku mobil. Tapi lah untuk mobil kan kudu duwe garasi. Oh iya. Garasi ini di mah, di situ kok aku nih kono-kono di Bapayoni, di Keramik kena garasi. Iya. Duit kena gawe garasi ini sini jer lagi nih. Jer rapi ini iya Kang ya sini dia. Wong kena garasi bilang ke kamu tuku mobil. Ibu. Masya Allah, ibu pengen manjing surga. Pengen manjing surga? Gampang. Sholat sing wajib-wajib, syukur-syukur ditambah sing sunnah. Puasa yang wajib jangan tinggal, syukur-syukur ditambah yang sunnah. Pokoknya ibadah wajib kami jalani, syukur-syukur ditambah yang sunnah. Tambah siji maning ibu. Apa? Syukur sama suami, bakti sama suami. Pintu surga wolu dibuka kabeh. Sanggup? Sanggup? Gue laki disyukuri baik. Laki direng syukuri. Nuhun Gusti Allah laki kita mireng. Lah mesin subuh sampai sore pegawai ini proyek balik di rumah baru kedelem mireng kok. Kebuang asal sing syukur betul paling biru beneran. Melambi ireng laki ireng aja laku kelambi ireng bu ya bukan kayak bekakak geseng mengalami. Ya Allah. Ngomong karo laki itu sing bagus. Ayo mamroatin wong wadon sapa bae ngomong ning laki nih Kang. Kita mak nikah karo kakang ke, rumah tangga karo kakang ke. Seumur-umur durung pernah senang. Umi to amalu, sekabe amal itu buang karo Allah. Kira ibu-ibu kedohong kita hadir. Orang pernah senang urip karo kakang ke. Umi to amalu, dibuang sekabe amale kabeh. Ya Allah, Nabi kita bukan orang paling kaya tidak bergelimang harta. Kenapa? Karena hidupnya memang pintar syukur, indah. Nabi kenumai pernah telung dinten, satu riwayat telung bulan. Tidak dinyalakan api lah kesing dimasak, cuma minum baju karmangan korban. Gak ada yang dimakan. Ribut keluarga Nabi. Oh,
Iki mau kaki kita mau beneran. Lu ngewong balik wong. Wah, ngomongnya. Bisa. Iya bu, iya bu. Laki teka ambung tangan. Assalamualaikum ambung tangan. Ya Allah, laki gue jambung tangan arep marah gue sida. Oke, ilo ambung tangan laki nih ilo. Besok bukan laki nih balik ke Riung, balik ke masjid, balik ke pabrik teka rumah. Assalamualaikum ambung tangan nih. Tak jamin pasti laki nih kaget. Apa jadi laki nih kesurupan tapi gitu ya. Ya kan bu, dandan kena laki aja kena wong. Kondangan bedak sekotak peragat minyak wangi sebotol ludes. Kondangan, barang kau bedak laki dia Allah atus gora. Pokok mambunya kayak ulah sanca beneran. Jadi bulan, ya Ustad laki kita mau mambu ke kilembe. Wong aku maning deh. Iya bu, sing pinter syukur ning laki. Wong konon malih wong lanange sing pinter syukur. Urip ning dunya mah diukuri syukur bae wis, komo jaman sediki niki. Lamun kurang-kurang syukur bulane matak stres. Nggih mboten? Lu ngapapun ae. Sampai kegawe ning jero salah iki begini salati bensin ae. Omah yaya isuk endok. Mama mati modar wis sekali. Mesti syukuri mah. Jawang pengen mana urusan muka nopo enteng bener yai. Mame, bah. Iki pada naik kabeh barang-barang apa jabe landa temen sing penting mah ketuku. Iya bata? Lu sih naik asal ketuku bah. Wong bengen tenang. Iki masya Allah gusrek bae. Nabi mah pinter syukur. Ngomong laki rabi gak alus. Wong bengen melaki rabi ngomong bebasan. Orang bapak nira kok. Kok malah mau tukar terus kebuan binatang digawe ning omah kabeh. Bapak nira kok ngopi makar ngerokok gelem usaha. Lewat terus mungkin gue. Jadi bapak nih ya kono ibu nira gue cerewet kayak bebek ya. Jadi bapak ibu kita jangan jadi anaknya bapak kita wedus ibu kita bebek kita anak siapa? Soang bukan. Iya bu ya. Yang kedua kalau dikasih yang gak enak sabar. Ye. Bukan bapak-bapak dirabi cerewet sabar. Orang sulit tonggon bisa pesing mati di pitan beres. Bukan ibu-ibu punya suami banyak tingkahnya sabar. Dilengahkan tonggon bisa pesing mati di pitan beres. Buatan ngukur sering sabar, urip kur bakal tenang, bakal tenter. Memang sunnatullah urip ning dunia memang konon. Garan kelipen bayi ku lah barang lahir ku nangis, kan bayi lahir mesem lah. Nah, kalau nangis keplak kalau tidak nangis. Kenapa? Kaget dalam alam dunia tempat ujian, tempat cobaan. Lah kita marah ngalih ini gunung, tidak kasih lalare dikirimkan orang oleh Allah untuk nyakitin kita. Kuncinya apa? Sabar. Sing ketelu sing setiap wong kabeh bakal kena niku napa mati, sedang mati pun hebat lagi sing gagal. Jangan pernah wong mati gagal. Sukses kabeh. Nggih. Sias. Jaga jangan sampai nyakiti orang, jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi makan harta orang lain. Wong bengen mau masya Allah werai. Seniki werai ku ilang. Nggih. Bengen wenten kiai niku kan kiai ku lamun diaturi, wong bengen menumpang mobil aku motor. Melaku. Jadi sini jemput kiai melakuni sing riki ki. Lamun sing riki mau parek kiai nyempal cuma 200 meter lewat sawah, lewat Tegal. 200 meter. Tapi lamun nuruti di jalan kiai 2 kilo muter. Jadi kiai lewat dedalan bae sih. Aduh kiai, mending sikini ki, potong jalan ki. Parah lewat Tegal lewat sawah. Jadi kiai lewat jalan. Kelipun kiai nyebut ayun lewat Tegal lewat sawah.
Bukan kita lewat tanah uang, sawah uang, nah lemah nempel ning sendal kita ke gawa balik. Berarti kita mangan lemah uang. Wong bengen saking ora ini, saya cuma patok bisa melaku. Patok. Gimana? Sapu wong ngambat tanah dulure aja 2 meter aja. Ngambat tanah dulure tekanggane semeter, sejengkal ning akhirat dicepit 7 lapis bumi. Sejengkal. Sing ngambat 2 meter doyong-doyong ning akhirat. Orang dulu ora kita melakukan ini sih. Jos. Sing kekale kata Nabi Wat ilmu ta'am, jadilah orang yang bermanfaat, banyak bersedekah, banyak memberi makan sama orang. Urusan sodako wong kampung lah keroron nih. Gimana? Wong kula ini diajari sering kiai-kiai, guru-guru kula sengen, komo nih gunung ngasepin kampung ini kiai, sengen kata kiai, kata ulama, termasuk Kiai Muhammad sengen sing riki. Nggih, Masya Allah, Kiai Muhammad itu tawadu nih luar biasa. Kula domengi doang, betul membuat demen ini kitab tuh temenan. Makanya boten kagum pun mari wong gunung asem wae sing bisa ngaji ku kagum. Wong pengen kiai gede iki sing kene nah. Tapi mbok saiki boro-boro. Nggih. Wong pengen ngaji ku demen temenan. Abah Yai Nujen niku pernah ngomong ning kula, "Ji, abah ki begini lho diaturi ning Cigading, diaturi ning Gunung Asem daerah-daerah kono ku. Bengen ku lamun ana kiai ku tege kehadiran ku ngahol ngriung ku. Ora dinen ngomong kiai, ora dinen memangan. Embek dodok Gusti takoni be urusan agama kabeh. Jadi wong bengen menani kiai ku kebenaran. Engko sira takon kiai, engko sira takon kiai Ustaz. Kok takon kiai mumpung nani kiai, takoni. Lah iki menani kiai tege jajak foto. Bengen mati takonnya agak sampai orang kebedak mangan. Yai niki wonten keten pripun hukum niki. Yai masalah keten niki kepripun. Saking demen ini ilmu. Coba saya ikut ngeriung. Ngobroli ilmu, ngadu bakok kalau ngomongin wong. Bengen mengeriung ku ilmu sing jobrolake. Makanya hidup di tengah masyarakat itu. Senajan masjid lake listrik itu wong ngaji ku rame. Alhamdulillah niki masjidnya puadang, kata sing ngaji puadang lah ketintek. Gimana? Cilegon ini kota santri. Sampai seniki ngaji ning tibae iku sing dienggo bahasane bahasa Banten. Mubtada khobar utawi iki iku arep ngajine di Nusa Tenggara Barat, arep ngajine Jawa Timur utawi iki utawi bahasa wong kene. Makanya Banten itu terkenal di mana-mana sampai di Jawa Timur nanti istilah lo semua mondok nanti baik orang mondok ning Banten urung kependak. Makanya pada tabarukan mondok ning Banten. Lo wong Banten dijelak sing mondok. Apalagi Cilegon, Masya Allah, Kiai Hasyim Yuli Jajar, Kiai Wasid, Kiai luar biasa. Benteng, Kiai semua. Sengen wonten kiai dongeng ning kuliah jadi kiai niku je bengen mah sing arane lurah ku ning kampung ku bengen zaman Belanda kiai kabeh. Zaman perjuangan ku sing dadi camat kiai, barang wis merdeka kiai reren kabeh pada balik ngajar maneh. Lalu rae kiai. RT kiai. Semene bengen mu kiai kabeh, barang wis merdeka pada mundur kabeh wis beres dikemar ngajar santri kita ngarep dodo. Abu Abdul Halim Perdana Mancak kiai. Kiai Sampun kiai. Sekian kiai. Dan kiai ku makhluk favorit. Saya ki makhluk langka. Beneran? Keren bukan wonten Ustaz kiai ini kampung jaga baik-baik. Dokonnya museum tenda awet. Formalin dari tahu semek. Ya Allah. Saking demene wong bengen niku ning ngaji, kula alhamdulillah seniki ya Allah. Yo makan karo speaker 10 balen sing teko wong 10. Rat-rat swidak tahun ngeduhur manjing masjid sing ngantuk telu watuk siji lar weteng.
Jare kiai wong bengen mah lamun ora dadi kiai dadi santri. Ora kebedak nyantri buku bengene buru-buru dadi kiai. Lamun ora kebedak nyantri, ora ketinggalan ngaji. Buku ngaji ora kebedak baik, lamun ora kebedak ngaji wong bengen mah ora ketinggalan ngerongokaken. Lah kita papat-papatnya kiai tutup ngantri orang pernah ngaji orang hadir. Domongi kiai ngrungu ora pendem ora puri pancen kono. Itu dulu. Sehingga akhirnya apa? Makmur. Ekonominya nggak sehebat kita tapi barokah. Itu kan yang hilang dari kita ini bukan nikmat barokah. Pengen mungkin lah kesini dua mobil, saya pada dua mobil. Mungkin lah kesini keramik, saya di keramik. Urusan ekonomi maju kita, tapi berkah anak durhaka nih wong tua. Rabi ngelawan yang laki. Berarti kan hilang berkah. Bengen masya Allah, pepayon welik, dinding belik, esor lemah, anak pitulas. Mangan pasir, ora. Dadi wong kabeh lah kasih dadi monyet. Kenapa? Karena pondasi di rumahnya adalah agama. Lah sekarang agama ditinggalkan oleh kita masyarakat, ditinggalkan kepada anak-anak kita. Mohon maaf, saya wake SMP orang kebagian kelas, wake SMA orang kebagian bangku, wake madrasah lah ke muridé. Dia anak sekolah di SMP, ujuk bayaran motor di tol. Dia anak sekolah di madrasah. Jadi Ustaz ngawara ke ibu yang kon bantu bayar listrik. Pinten Pak Ustaz kon bantu tuku kapur. Pira Pak Ustaz 10.000. Balik bu jadi Pak Ustaz kon bantu bayar tuku listrik, bayar listrik 10.000, tuku kapur 10.000. Apa jadi ibu ngawara kan Ustaz jadi ya. Lamun ngajar sing ikhlas. Ustaz mah kabeh ikhlas. Saking ikhlasin aku sing muni menung. Sampai orang mangan ngelak ngerepot Ustaz menung. Saking ikhlas. Tapi apa ikhlas bisa kena tuku beras. Ustaz ya bayar listrik tekan PLN ada apa saat mau bayar listrik mana duitnya ikhlas. Dari mana kamu-kamu di sini pemuda-pemuda kita mulai dirubah. Jadi generasi milenial mengen sing arane traweh ku ning masjid-masjid kabeh 20 saiki bebakalan bocah 8 balik 11 balik 10 balik mengen melakeun ning kampung sing kono dan mulai esuk mengaji Juli dikunci be traweh kurang pragat kunci lawang masjid wis beres kubukeun da metu sing barang ditakoni kok trawehnya 8 udah pulang. Lah, yang penting mah terawih. Astagfirullah. Gue mulai di kampung-kampung. Ini mungkin jadi wong tua-tua, jadi tokoh masyarakat dirubah hilang. Marhabanan hilang, dalak hilang. Ya. Makanya wong bengen mau masya Allah, hati-hati menanamkan urusan keimanan kepada anak-anak kita dan sekarang mulai hilang. Apalagi tantangan anak kita luar biasa. Sedikit bocah cilik butuh handphone. Bocah TK nggo handphone Android, 3 tahun nyekel handphone Android. Emang weteng ibu ku nang tuku handphone eta. Lah terus yang kita butuhkan apa sekarang? Mari kita kompak sama-sama. Yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Wenten Pak Ketua, wenten Pak Wakil Wali Kota berjuang dengan jabatannya menjaga kota Cilegon. Nggih. Ustaz karo ilmunya. Sing sugih karo duite. Sing miskin, kan udah coba ya kan masing-masing tugas aja ketukar saya ingin anak pejabat Senin Kamis puasa betul bagus Bapak puasa bagus tapi kunci surga Bapak bukan di puasa makmurkan rakyatnya sejahterakan rakyatnya itu pintu surganya para pejabat. Ustaz maju kan sodako. Ustaz bukan ngajar ngaji dong wes. Sing sogeh tekan Ustaz, wes ngajar ngaji wes. Ngajar bocah-bocah, ngajar ngaji di masjid. Aja mikirin anak rabi. Ustaz pengen apa? Mobil, motor?
Yo, bulan arep tak pokak mobil kabeh. Iki mulai sira mau bocah enak-enake Ustaz bae. Ngereyong berkati roro bekakak bisa. Gitu mau bolak-balik ngereyong isine ndas bandeng doang. Nani sira ngomong kono nani iki nana. Kang lamun Ustaz ngereyong berkati roro bekakake roro pantes ngedoani fasih ngajine suwe. Coba kakak hadir ngeriung mulut karo apa? Manmin doang manmin. Men. Pengen bekakak tenggulaken semua barang. Ya dan. Jadi kompak kok. Wong sugih wis warga kudu muter-muter tasbih. Wah ke sedekah. Lawang swarga. Kula mau boten nilok tapi boten kata ya sekedar bae, tapi sedekah kata bagus. Iki mau boleh itu temenan. Sedekah jeung jaluk torok. Ibu-ibu. Ngenen mas 1.000 ngejaluk torok bisa 99 kan. Iki mah hitung nuker ndak oleh receh. Nggih. Makanya kita jaga bersama-sama. Ya. Kemarin mau mencuat Cilegon ini sampai ke nasional. Pak Wakil, saya diteleponi MUI, saya diteleponi anggota DPR. Itu urusan mau roh gitu. Biasa. Ya. Kalau kitanya bersatu, jangan diributin. Yang penting kitanya bersatu, kompak satu sama lain. Lamun kita ini saling sikutan jedokan menanam celah setan mancing. Kita ini sih kompak. Beres mau ada aturannya, menurut pemerintah selesai. Itu mencoba-coba membubir keruh doang. Lah kita ini jaga pancing. Si kompak satu sama lain saling dukung. Baru bakal wani mancing. Si ngarani sapu sadel cilik tugal siji ketugal. Tapi kalau dari sapu ditugal orang itu tugal. Kelepon karena kompak satu sama lain. Ya. Makanya perintah Nabi, ajaran Nabi, wasiat Nabi. Pedulilah sama orang, tui krunya ning uwong, demen ngenen mangan. Kadang wong kampung diajari kiai demen ngereong. Dia mantu ngereong, mantu meteng ngereong. Petang bulan ngereong, hitung bulan ngereong. Lahiran Joko Tamu ngereong maning. Sunatan cukuran ngereong. Cukuran sunatan ngereong maning sampai tetangga kula mengkeboni lahiran ngereong. Sumuru merebekan kuliah otoritas maghrib tak takon, Mang acaranya apa gini? Nuji kebo lahiran. Ya kita ini ngedoanya kebo tak? Saking loman. Bu, wong bengen ngomong wong bengen, muludan ke, nyembelih ayam. Makanya wong bengen mah ayam putih ngune temenan. Sebelah kena mulut. Gimana? Nyembelih ayam, dulur tetangga muludan, dia turi, sing adu-aduke, umaya muludan, maka bikin mulut kayak lebaran, wanggur motor batu. Rame, dulu sing adu dineni dikirimi, kebang reong, masalah ibu ayam ndase sebelah, ndase toko ning rumah daging gawe ning masjid. Ndase toko ning rumah daging gawe ning mas. Kita masih iki kebalik ya Allah. Iku sing ngarani besek barang tidur kendas bandeng. Emang bandeng lah kebuntut teh tanah, nanti buntut teh ngumah. Ndas pernah akan macet. Orang nih kayaknya mau rendas bandeng, orang cuma ndok sesigar. Barang kapan ayam ngendok sesigar? Cuma ngendok kebunter. Enggak kasih sesigar. Gimana? Loman. Karena loman itu dijaga kalau Masya Allah, hidup orang dulu gak bersih-bersih kayak kita mempunyai uang gunung asap itu WC di hektaran. Ini dan berlaku berbanding susu di Indonesia, berlaku mereka ketok mana. Pengen memangani gue bergizi amat, Masya Allah. Pengen mangan daging ayam pun punya ayam kenang lelentuk. Iya kan Bu? Orang kenang untuk merusum beleman. Gimana? Sekarang hidup kita bersih, makan kita bergizi. Kamu pengen aku ngeriung ke aneh karena dulu bingung ngeriung, Masya Allah, luar biasa.
Pengen ngirim pulang sing besek lah, kemudian godong jati, godong gedang. Sepuluh digawe ning masjid, ning baskom, ning kom, wakul, dur sekul dokon godong, dur godong dokon sambal, dur sambal dokon iwak, ndok ayam, kau ning masjid. Doani barang-barang tuh, berkah ngumpul barang-barang tuh. Barang doani barang-barang, peragat pun dibagi nasi tukang ngebagi tuh. Ngejukut baskom kosong, sambal kulit tangkil anjing akan, sambal mie anjing akan, sambal kentang anjing akan tuh wejek kamu sih ngebagi. Padahal sing barang mau dulu weso sih ngebagi tuh. Dibukakan plok plok plok. Nah cerita di wong mencret mangan berkah. Kenapa? Karena kompak. Iya betul? Masjid kula kesing kolom, lah kesing kolom, lah kesing keran, kolom kabeh itu masjid. Kolom itu desene ngene musim hutan setahun sepisan. Warnanya biru campur hijau. Tegasin sawah cemplungakan sibirnya kolom. Tegasin pasar cemplungakan nih kolom. Nanti sing bari butuh cacor-cacor itu pilih kolom. Kolom jangan pengen itu nih pada ngambang kabeh. Penyakitnya aneh-aneh betul. Oh, nggak ada penyakit aneh-aneh itu nggak ada. Wong begini lo gering gampang dilenglar rendas panas hati mencret modar. Hidup kita bersih, makan kita bergizi, kamar mandi sekarang masuk ke dalam kamar. Ya Allah penyakit aneh-aneh 2 tahun yang lalu kita di Indonesia digoncangkan seluruh dunia dengan yang namanya COVID-19 di kafe nggo masker. Sampai nih kampung belum nani dulu ngising nih ngomong nggo masker. Saya banyak ditelepon, Pak Opel ini bagaimana ini? Masjid di bagaimana? Masjid terus. Kelipan masjid ditutup. Emang corona ini nonggon lawang masjid kan? Tetap sholat mah ke masjid mah tetap. Tapi kita di sini kita di sini sholatnya itu pakai masker. Boleh los dari warwani los nggak masker. Kita mau sholatnya sini pakai sanitizer sebelum sholat. Apa teh berrawat pakai ngerah itu. Sing penting tekenin mas. Gara-gara corona orang tahun mau balik jadi pindah profesi. Tahlilan bisinan. Harusnya wong begini penyakitnya lebih parah. Tapi kenapa? Kan wong begini kerunyahan ning dulur, kerunyahan ning wong nandur kacang dewek panen dulur tetangga diajak. Nandur pari dewek panen dulur tetangga diajak. Dua buah panen buah dulur tetangga dikirimi. Saya kira ini tembung kamu. Wong gunung asem dengan ibu-ibu nih kayaknya masaknya lah kesinggo gas, lah kesinggo kompor, nggone kayu, belarak. Subuh-subuh ibu tekan rumah tetangga nggak belarak ke jaluk geni. Tetangganya lagi godong gedang balik geni oleh gedang oleh. Kesok ganti tetangga tekan rumah kita ke jaluk geni kita nih godong kacang balik kacang oleh geni oleh. Gimana? Sing ajak siji sekampung ngebantoni kawe. Ibu-ibu pengen nang tetangga hajatan, ya Allah, dan geblek sing tak sih sudah bercopo. Orang sopo beragat laku bisa geblek. Bo. Namun ngebantu wong hajat aja lo wadah dewek. Dari sini hajat sambel laku geblek lah. Ngomong teh kita ini jalur gembleng ya 5 tak balik main cangking wong kanak teteruan wong kene nanti pelit sing long sedekah itu nolak bala maka dia kalau bersedekah dijauhkan dari bala. Kenapa orang dulu itu dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh? Sebab uangnya demen sedekah ya. Hebat, ketua dewan, pewakil, dapat demen sedekah. Yang dihadir sedekah, ini dihadir sedekah. Orang yang majukan sambutan deh pokoknya. Barokah. Mana koso malun min sedekah. Waladi nafsi Muhammadin biyadi. Kira Nabi demi Allah, orang bakal miskin kong gara-gara sedekah. Orang bakal. Nanti cerita orang miskin gak sedekah, gak ada, gak mungkin. Jangan takut. Maka Nabi bilang, bangun kepedulian satu sama lain. Kerunya ning dulur, kerunya ning tetangga. Bukan tetangga remangan, bukan dulur remangan, wong pengen memokotan.
Sing ketelu jare Nabi wasilul arham hampir ya Allah setengah 11 sore setengah 11 kan sore jare Nabi sing ketelu wasilul arham sambungkan karib kerabat ajilok memusuhan ajilok sesengitan ajilok orwawuhan qati rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah wong sing tukang orwawuhan dilaknat karo Allah senajan mati ning jero Ka'bah. Silahkan salaman dengan tangan, melempar senyum dengan wajah, tapi tabagut bainakum ning atine sesengitan. Obitok barakatuh dibuang berkat kabeh karo Allah. Tangane salaman cakep mesem atine sesengitan ur barokah. Makhilangaken iku. Sedang saya bener-bener wawuhan tanggul wawuhan. Lagi radur wawuhan anak mantu tiap tahun. Loh, Pak Sengen niku nana pedagang ning Mekah. Iki pedagang pegawai ini dagang antar negara, antar benua. Satu saat sebelum berangkat dagang, iki pedagang dikumpulakan sangune, dikumpulakan emas hartane, dititipakan ke tetangga. Kebetulan tetanggane tukang sholat, tukang puasa, jujur amanah, tidak pernah makan hak orang. Jadi pedagang ki Kang, nitip emas kita berangkat dagang. Engko balik tak cukup maning berangkat dagang. Rupanya tetanggane mati. Begitu ini pedagang baliknya Mekah, tetakon ngerabin teh, bukan laki nih wasiat emas kita toko nih, kita nitip emas laki dira. Jadi rabin perwaro. Ning anaknya bukan bapak dira wasiat. Emas kita toko nih nanti. Dulu atenya orang kepenak, sedang wake. Akhirnya pedagang tekening kiai. Biasanya orang sementok sejagat-jagat kuning kiai ya beda. Coba sih kalau pedang ada kuning kiai nawaras kurang ajar gitu. Lagi senang tuh kiai orang ingat, susah kiai diingat. Akhirnya apa? Tekening kiai, kula niki duit tetangga tukang sholat, tukang puasa, jujur amanah, tidak pernah makan hak orang. Saya titipin emas saya, harta saya berangkat dagang. Barang anu tetangga kita ini mati. Udah mati nih kurang musyawarah di betas. Sekarang emas saya di mana Kiai? Jadi Kiai sebentar. Si horok Kiai sholat hajat. Selesai jadi Kiai terus mungkin yang bapaknya. Coba bapak datang ke sumur Zam-Zam. Oh ini kabar lah. Jam 3 bengi. Celuk aran ini sumur Zam-Zam. Lamunane sing semaur takoni emas gitu nih. Oh, itu riwayat nyeluk sing gentong. Karena nong bagian menceluk sing gentong. Berangkat ke wong celuk ning sumur Zam-Zam tetangga niki. Bulan bin bulan lah ke sing Jawa. Bulan bin bulan lah ke sing Jawa. Telung sipeng bolak-balik diceluk lah ke sing Jawa. Balik nih Kiai man, Kiai lah ke sing Jawa. Jadi Kiai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tetangga dia sing tukang sholat, tukang puasa jujur amanah itu tuh wong bagus. Lamun wong bagus rohnya ada di sumur Zam-Zam. Coba kelaten ini sumur Barhut. Sumur Batu kan ini Hadramut diparani mriku. Diceluk nih. Bulan ben bulan, nah sing jawab sing jero sumur. Ya Kang, Mas kita nanti Mas. Sira dititipin Mas dia mati. Sing jero sumur jawab nana tak pendem ning buri lawang, cukutan bukan dicukut anak. Jadi pedagang Kang, jekakan kita gorek ning dunia tukang sholat, tukang puasa, jujur amanah, tidak pernah makan hak orang, kelipen barang mati kakang nana ning kene, apa jawab jero sumur? Iya. Lagi gorek ning dunia kita tukang sholat, tukang puasa, jujur amanah, kelipen barang mati dibuang ning kene, sebab sampai mati kita orwawuhan karo teteh kita. Itu tukang sholat, tukang puasa. Alhamdulillah udah. Pindahin. Jambon. Jambon. Lanjut. Barang udan. Makan aja kok sesengitan. Beda-beda boleh. Itu urusan biasa. Wong aja maning lihat badan kita beda-beda. Nasi dohor, nasi pendek. Tapi jangan perbedaan itu memecah kita. Maka dari mana kita membangun silaturahim kebersamaan ini? Jere Nabi kok nyambung akan silaturahim. Mulai ini sing paling gampang jere kiai sing pengajian. Mulai ini sing paling gampang jere kiai sing masjid sing musola.
Alhamdulillah, sedikit masjid musola bagus-bagus. Maghrib gua kebekang 5 baris. Sebaris bapak-bapak patang baris tuh kecilek. Ikutin 5 baris, sholat isya kali wong 5. Sholat subuh imam doang siji duet karo speaker. Dohor digembok masjid tidak kesing salat. Mohon maaf, punten niki sedikit kula wong kampung keleh karo wong komplek. Saya gini komplek, sholat jamaah subuh 200. Jamaah subuh 150 ning kampung wong telu iku ge imame watuk berangkat-berangkat nggih bengen me kampung sing menang bengen me kampung salat subuh kayak salat Jumat masjid ora bagus-bagus lah listrik lah speaker tapi salat jamaah rame padahal sing aran masjid jamaah bengen kok kolor pada gantung jaga-jaga wong bengen mah salat muncul celana gantungan balik tur kalingan ketinggalan di masjid. Tapi masjidnya kita sekarang mulai ke dalam tuh. Maka dari mana dipecatnya umat ini perlahan-lahan? Dari masjidnya dulu. Kosongkan masjidnya. Engkau orang Islam beda-beda artinya. Jangan biarkan umat Islam duduk bersama di masjid. Jangan duduk bersama di masjid. Kenapa? Nanti dibuat hatinya beda-beda. Gampang ngancurkan orang Islam. Lakulani boten sadar masjid yakin diadoi. Ibadan, Masya Allah Kang, sapu wong salat subuh, salat isya berjamaah, karena maka manis walain, maka wongku kaya salat setengah bengi. Salat subuh jamaah mana, maka dihitung sewengi salat. Bapak-bapak tas isya turu, salat isya di masjid, balik turu, salat subuh tangi di masjid mana. Orang tangi begini mau salat ngorok sampai subuh, tapi isanya jamaah, subuhnya jamaah, maka ditulis kalau malaikat sewengi salat. Sewengi. Kenapa kok sholat jamaah itu merekatkan silaturahim? Sios, uang niku lamun berangkat di masjid, satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosanya. Makanya uang pengen melakuni masjidku melakuni kayak pengantin. Semet. Nyakin wakil langkah, nyakin wakil ganjarannya. Nabi menunggu sing kini balik sing kana. Kenapa? Supaya silaturahminya lebih banyak. Berangkat ketemu orang, pulangnya ketemu yang beda lagi. Berangkat sing umah, balik muter sing ajar banget. Nggih. Begitu sampai di masjid, mereka mancing masjid, turun salat, ditulis ke malaikat, lagi salat. Selawatan nomor imam teka, jadi malaikat lagi salat. Perangkat salat wiridan, jadi malaikat lagi salat. Setengah jam salatnya, pada 5 menit salat di masjid. Begitu masuk barisan, jadi Nabi seluruh sing rapat, aja bengkok-bengkok. Kenapa? Nanti kalau bengkok-bengkok hatinya berbeda-beda. Nanti kalau renggang-renggang, datang setan merusak sholat kalian. Maka kula ning masyarakat kudu sing kompak meboten satu sama lain. Maka jadi Nabi wasilul arham, sambungkan silaturahim, sambungkan kebersamaan, sambungkan persatuan. Mulai ini sing pundi? Kula masyarakat mulai ini sing masjid, mulai ini sing pengajian, ajilok memusuhan, ajilok rohuan karo dulur karo tetangga. Sanggup boten? Sanggup boten? Bu, sanggup meramaikan pengajian. Kudu wenten masjid kunaning kampung kunan pengajian harus ada. Kudu nana aja ora. Karena bukan wenten sing di masjid laku pengajian, laku ustaz sing isi pengajian itu sama DKM itu kabeh. Wis urusan sinten kemroro telu sing penting anak akan pengajian, undang ustaz. Nana ning kampung ustaz syukur, sing luar kampung ya silakan. Sing penting setiap masjid itu ada pengajian. Bengen wong bodoh niku ngerasa bodoh gelem ngaji jadi pinter. Bengen wong bodoh niku ngerasa bodoh nurut ing kiai uripe bener. Saiki mung kula wis bodoh akeh lagane. Wis bodoh kadang-kadang minteri. Diomongi wakean dheweke disewoti galakane dhewe ruwet wong saiki. Ya ngomongi kae bener be dheweke. Wong saiki kok. Wong bengen diomongi nurut. Saiki mau ngejawab. Wis kono ngakali kiai. Bengen ana wong bodoh melu salat jenazah karo kiai. Dasar wong bodoh kan di tengah-tengah sholat jenazah ngentut dia leger bae. Ragak salat jadi kiai mrene-mrene sira salat jenazah sing ngentut batal salate boten yai. Wong ngentut batal wudune. Syaratnya salat wudune batal salate. Sira ngentut batal salate. Boten yai boten batal. Lah kok ora batal? Sing mau durung wudu kula durung yai. Ya batal. Oke.
Ya Allah. Sing terakhir jadi Nabi sallallahu billail wa nasniyam. Tengah wengi ku tangi salat. Nggih. Bu. Bu. Hoi. Bu. Kula niki lamun turu ditaleni kalau setan. Ndase ditaleni, tangane ditaleni, sikile ditaleni, telung tetali. Lamun tengah wengi tangi pegat taline siji. Lamun wudu pegat taline loro. Lamun sholat 2 rakaat pegat taline 3 subuh-subuh lapang, tenang. Kadang-kadang kula tangi turu lah apa seruwet dipitan. Subuh-subuh ruwet teman. Kucing ora salah sewot tibae. Kucing ki dasar kurang ajar sembarang kapan kucing sekolah. Klepon wong begini orang tangi, coba begini tangi subuh. Lapang, tenang. Senajan pakai sunagi, ruwet. Klipet wong tetali ini wis cop. Alhamdulillah wong kudu ngasem kabeh tiap bengi tangi. Moyo balik mana yang dulu. Nggih. Gimana? Nabi kula wandungi tangi, sahabat Nabi itu jadi perawi sejarah. Di Madinah itu kalau malam itu lamun wong jalan-jalan keliling kota Madinah, masuk gang-gang kota Madinah, yang terdengar apa? Sebelah sini orang nangis, sebelah sini suara orang ngaji, sebelah sini suara orang berbisik di dalam sholat. Iku ning gang-gang Madinah. Kula mesti lewat ning kampung-kampung mrene ngorok, merana turu. Kenapa? Sebab itu pengikat urusan sholat wajib harus. Tapi sholat sunnah ini adalah wasilah qiyamul lail, bagian perantara yang menguatkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Maka ada wong sing tangi bengi ora ruwet, ora ribut urusan rezeki, sebab rezeki urusan Allah. Kula niki nyangkin suwe nyangkin tipis, keimanan kula niki kepepet karo krisis. Pada sing arane rezeki urusan Allah, wong pengen meyakini pangeran ku temenan, wong demen tangi bengi. Kadang-kadang urusin ngaji ngakal gara-gara yakin medadi. Wong gunung asem pengen lamun anyang-anyangan nguyuhe gati sing ditaleni jempol sikil. Waras boten? Takok kakening dokter apunsan nguyuh karo jempol sikil. Tangi turu bulu nur bisa nyilak sing dipe kengulu. Waras boten? Lah kengulu salah apa? Gak masuk akal, tapi wong yakin dadi dikabulkan oleh Allah. Nah kita makin semakin tipis. Oh, Masya Allah, gua keperipen. Sing riyen guru kepada kiai, tak takon sering guru pada dewan, kiai guru ceramah di guru Pak Kiai ini anaknya berapa? Jadi kiai ini anak saya enggak banyak, Ustaz. Cuman 30 bawah. Yang perempuan hafal Quran, yang laki jadi ustaz. Aja takoni ibune pire lagi dongeng anake ibune. Pokoknya anaknya 30 gitu kan. Saya dengan kadar keimanan saya yang tipis, saya ngomong kiai mau orang dagang, orang memacul, orang megawe. Iki anak 30 mangane sing ndi? Itu jawabnya kiai enteng bener. Apa kata kiai? Jangankan saya ngasih makan anak saya, ngasih makan badan dewek itu harus sanggup. Ngenen mangan badan dewek harus sanggup. Wong kita kemangani sing Allah. Berarti lamun Allah ngwentanaken anak-anak kula ning dunya, Allah sing tanggung jawab urusan rezeki. Benar. Masya Allah. Makanya ustaz. Nah, anak dengan anak suruh. Mungkin. Batur pula anaknya rolas. Jadi kita sudah menggawe anak kan nyetak batu. Orang garing entas mah nih, orang garing entas mah. Betul. Tapi alhamdulillah pada tadi gawe pada mangan berkat doang nih kubu. Karena Nabi Ustaz gampang di dalam mulut lemu. Rajab lemu, Rawah lemu, Safar ini kan kuru teman-teman. Selamatan lake, ngeriong lake, sinane cuma rebu wekasan. Alhamdulillah. Ini barokah hidupnya guru-guru kita, para kiai-kiai kita tuh, Masya Allah, luar biasa. Gini? Pengen makoten lah gelem tangi bengi, pengen makoten sing yakin ning Allah. Ya, karena mereka punya kuat keyakinannya kepada Allah luar biasa. Itu yang kita tidak miliki. Sahabat itu kenapa sih melebihi kita, Pak?
Nah, sahabat majlis Islami cuma umur 60 tahun, ada yang masuk Islam umur 50 tahun. Tapi kenapa melebihi kita? Karena keyakinan bahwa fi sudurihim, apa yang ditanamkan di dada mereka, sahabat yakin. Berangkat ya Rasulullah, jangankan 1000 orang, lautan api kita maju ya Rasulullah. Nah, kesini buat belum saya kira getar itu teman. Harap nyumbang masjid mikir 10 balik, kalau anak sunatan ke pribadi gitu. Kalau anak sekolah ke pribadi. Ya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dicukupkan oleh Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita, Bu ya. Wariskan itu kepada anak-anak kita, yakin kepada Allah. Kita ngeri lihat anak-anak kita sekarang. Bukan kayak anak-anak di luar negeri, udah lulus kuliah bunuh diri, udah lulus sekolah bunuh diri, menjaluk handphone udah dinen bunuh diri. Luar negeri pada ngomong. Kenapa? Gak ada keyakinannya, gak kenal lagi dengan Allah. Makanya aja anak-anak kita menanamkan itu supaya yakin kepada Allah. Ye, kirim nih kiai, kirim nih pondok pesantren, gampang. Ibu gaya anak sing wake lahir kirim kiai, lahir kirim kiai, udah ruwet kiai ngurusi anak kita. Ning pondok mutu diajari ngaji doang, ditanamkan adab dan akhlak, ditanamkan keyakinan kepada Allah. Makanya santri kok yakin kok ditakoni, yakin itu temenan. Saking yakin anak 15 ora usah apa-apa. Lewat yakin. Tapi yang kuat urip di kubat-kubat. Kadang-kadang gue bingung ngedeleng santri tukang ojek pengen ngerokok ngojek DP. Santri tangi turu ngopi ngerokok. Orang ngojek ora. Masya Allah. Maka ibu paling untung jadi mantu santri ibu ya. Berarti santri mantu deh. Pengen mas santri makhluk favorit. Orang balik si pondok pakai si manjeri. Kang anak ini pondok ya. Balik nikahkan karo anak wadon kita. Terus tak kayak kakak rumah, tokan mobil. Pengen. Saya kira santri sampai lumutan orang berapi. Iya kan Bu? Jadi ibu aja belum dilaki santri sih. Kau mangane kulhu kurang ajar dari gitu. Masya Allah. Paling enak kan jadi santri. Rezekinya luar biasa. Ibu tuh mantu pegawai, paling ngenen beras ngenen PC, santri ngenen berkat. Tinggal dipangan doang, urusan dilibat mana? Hap doang. Tapi ya nomor di bulan mulut kok. Iku gelamunan sinatur mulutan. Nggih. Sengen wonten sia santri niku zaman Nabi niku arane Julaibib. Julaibib niku santri sing paling miskin. Tiap hari ngaji sama Nabi. Kebenaran Julaibib niki pun raine rada kurang. Ya lamun saiki wong cilik kirim keriting maning. Jadi Nabi Julaibib ala kazauja punya istri apa enggak? Enggak punya ya Rasulullah. Pengen dirabi, pengen ya Rasulullah. Gelem. Tapi saya dari mana ya Rasulullah? Kula mau suami miskin, rada kurang maning maketen ya Rasulullah. Mau nikah apa enggak? Mau. Ya sudah, antarkan surat ini ke rumah Fulan bin Fulan. Kon ngantaraken surat ning rumah wong paling sugih semedina, duwe anak wadon paling ayu semedina. Rawuh Julaibib. Assalamualaikum. Salam Pak, saya utusan Nabi. Saya datang ke sini membawa surat dari Nabi. Jadi sing di rumah. Ahlan wa sahlan. Sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya taat perintah Nabi. Dibuka suratnya. Kira-kira lamun bahasa kula niki surat itu tulisannya mangkenen. Tolong sing nggawa surat kieu nikahkeun karo anak sira. Jadi sing di rumah ya Allah, ora diturut perintah Nabi. Arep diturut ni wonge mangkenen iki. Bare diwaca deleng maning bener sih. Waca deleng maning. Jadi sing di rumah sudah begini saja Julaibib ya. Tonggo ini kene saya musyawarah dulu sama anak sama istri ya. Mancing ke rumah, Neng, ada surat dari Nabi. Ahlan wa sahlan, sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat perintah Nabi. Apa isi suratnya, Pak? Isi suratnya sing nggawa suratkeun kon dinikahkeun karo sira. Jadi anak wadon, "Bah, kalau perintah Nabi nikahkan." Nikahkan, Pak. Jadi bapak, "Aja ngomong nikahkan, deleng dewek wonge." Orang itu deleng. Begitu deleng semburi lawang ya Allah, cirek kirang keriting bisa. Balik anak wadon ku nunggu. Jadi bapak nih sudah dilihat, sudah Bang. Terus beribadah, Bah kalau perintah Nabi nikahkan Bang. Ridho ikhlas saya. Jadi ibu nih, Nong pikirakan sing bener. Sing kenen ki arane ngacak-acak keturunan. Kalau perintah Nabi nikahkan. Baik. Metu sing doman. Julaibib, sampaikan kepada Nabi surat berikut isinya. Saya terima mulai bebeng Julaibib. Prepare.
terima ya Rasulullah. Alhamdulillah. Mas kawin itu boten. Walimah itu boten. Lah nikahi karo apa? Berangkat ke Ali bin Abi Thalib, suruh dia nyiapkan mas kawin. Berangkat ke Utsman bin Affan, suruh dia nyiapkan walimah. Nikah. Begitu nikah malam pertama, subuh-subuh ada genderang perang. Jadi Nabi berangkat perang. Mulai mulai bapak lunga perang mati. Yeah. Begitu selesai perang kata Nabi, mana Julaibib? Gak ada ya Rasulullah. Tadi ada, mana Julaibib? Dubeluat tadi kependak sampun meninggal. Jadi Nabi saksikan ya Rabb, saya nabinya ridho kepada Julaibib. Fardu anhu, ridhoi dia ya Allah. Sebagaimana saya nabi ridho kepada Julaibib. Hebat untungnya. Coba ibu, pegawainya ini gaji sebulan pira, urusan sholat orang nomor 98. Nggih. Masya Allah. Maka mari tanamkan kembali apa-apa yang diwariskan oleh Nabi, ajarkan kepada anak-anak kita. Generasi milenial itu harus punya santri, harus dipegang oleh santri orang yang punya kekuatan agama. Kalau tidak punya kekuatan agama, kita khawatir dengan anak-anak kita. Ya, kita khawatir dengan generasi ke depan. Jadi Imam Ghazali lamun duwe rumah pinggir kali aja salahkan anak berdemen memengani kali. Klipen salah dewek rumah pinggir kali. Terus kepripun ajari anak renang supaya anak tidak terbawa derasnya arus sungai. Aja lok nyalakan zaman wong saiki zaman digati je. Aja nyalakan. Wong saiki zaman mengkonon aja nyalakan zaman. La tasubut dahar fa ini dahar. Jadi Allah aja lok ngaleng-ngaleng zaman, saya yang menciptakan zaman itu. Tapi mari bekali anak kita, persiapkan generasi kita. Luar biasa pemuda-pemuda kula zaman sedikit. Kamu kampung Gunung Asep bawa diceritakan demen marhabanan. Ya Allah sedikit sampun langka marhaban. Suwe-suwe bukan anak sing bisa macerawi, di marhaban main ketok bae wis. Nggih. Sampun kata wong sampun bangkit kula pernah niku terus di marhaban boten ya. Kok di marhaban? Lah kesel kawang. Terus tolak Badri tuh dhuwur kawang. Nah terus keberapa ketok bae wis. Masya Allah. Itu marhaban itu simbol yang luar biasa. Kanjeng Nabi niku lagi lahir diturunkan malaikat. Begitu Nabi lahir malaikat dari 7 lapis bumi, langit 7 lapis langit, langit 1 2 3 sampai ke 7 sekabeh ngadeg. Menyambut kelahiran Nabi. Makanya kabeh marhabanan ngadeg. Dihadirkan orang-orang istimewa. Nabi lahir dihadiri Asiyah binti Muzakin. Dihadiri Maryam binti Imran. Jadi sing ngabaturi Nabi lahiran, ibune Nabi lahiran, Asiyah binti Muzakin, Maryam binti Imran dikelilingi bidadari. Maka kula lamun duwe anak itu cukup di marhaban ku tafaulan, menawa anak kula akhlake adabi, perilakunya seperti junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sabu wong mungkin mengarani anak kedokoni Muhammad, kula niku kelewatan Muhammad celuk mad. Muhammad. Kenapa? Karena tafaulannya pengen mengikuti Nabi. Saking Nabi Allah memuliakannya, sampai di akhirat lamun anu wong arane Muhammad iku diceluki pertama antrian itu sekarang Muhammad ngarep-ngarep. Hisabnya dipercepat. Karena arane Muhammad. Saking Allah menghormati aran Kanjeng Nabi. Sampai arane wong sing diarani Muhammad didipitaken hisab. Didipitaken yang akhirat diceluk. Oh, udah kita mengarani anak saya itu hebat-hebat. Lalu di kampung pula anak diarani Jahim. Nah, neraka. Arani siapa kan? Jahimi. Neraka. Nggih, Sing Quran. Wong kampung urus ado-ado. Pengen garane bagus-bagus wong Banten nggih, tinggal takon-takon dening Kiai, Kiai Samsudin, Jainuddin. Kan bagus-bagus. Kula mesti ya Allah, lahir bulan November Novia kala jengking. Bulan Januari Februari Febriato Maret Marto. Pak Ketua ke arah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan munggah ngedhuwur, makane munggah terus. Amin. Isra Mi'raj tidak. Dia anak mulut Nabi warane. Tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kalau kita lakukan 4 hal tadi, insya Allah dikumpulkan di dalam surga Jannatul Naim.
Mudah-mudahan sedanten di sini husnul khatimah, diridhoi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana malam hari ini kula sedanten ngumpul karena demen cinta kepada Nabi, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama Nabi, antuk syafaat Nabi, disungi minum sereng Kanjeng Nabi, dan pada akhirnya kita orang yang berbahagia memandang wajah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ala sadatina wa rasulillah ajmain.